Oke, selamat siang. Ketemu lagi sama gua Wisnu. Jadi ini pelajaran tahap ke-6 yang kemarin gua lanjutin. Jadi udah lama, mungkin seminggu 2 minggu gua belum buat konten training Instagram University. Gitu ya. Jadi hari ini mungkin aku akan ngasih beberapa tips 6 langkah untuk membuat tim pemasaran konten yang biasanya dalam skala bisnis kamu guys. Nah, di masa ketika periklanan tradisional dipandang sebagai meresap gitu ya, apa namanya, meresap ya, menjengkelkan atau dan mengganggu gitu ya, periklanan tradisional yang lu banyak lihat. Jadi banyak orang mengiklan secara tradisional itu banyak mengganggu, seperti spam gitu ya dalam kehidupan beberapa orang. Mungkin kamu harus bergabung dengan masa pemasaran yang beralih ke strategi bisnis konten, ya, yang berfokus pada memberikan nilai dan melibatkan audiens dengan cara yang lebih bermakna, guys. Nah, di sini gue akan bagi beberapa konten ya, tips gitu. Dan seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, membangun tim pemasaran konten yang memungkinkan kamu meningkatkan skala pembuatan konten yang lu buat. Dan idealnya adalah perusahaan kamu harus teruslah membaca. Jadi terus belajar dan beberapa hal sebagainya. Dalam konten ini, video ini, gue akan menjelaskan mengapa lo harus membuat tim pemasaran, konten pro dan kontra dari menjelaskan tim yang lo sendiri atau yang lo buat, serta bagaimana membangun tim kamu sendiri dari awal sehingga lo dapat meningkatkan skala dan upaya pemasaran dan menghasilkan lebih banyak penjualan. Oke, sekarang kita mulai. Mengapa membuat tim pemasaran konten? Ya kan? Mengapa membuat tim pemasaran konten? Jawabannya adalah ada beberapa manfaat penting yang datang dengan membangun tim pemasaran konten. Sebagai permulaan, pendekatan pemasaran konten itu sendiri memiliki banyak yang ditawarkan untuk membantu kamu terhubung dengan audiens, dengan memberikan nilai dan meningkatkan keterlibatan. Pemblokiran iklan segala lebih populer daripada sebelumnya. 30% dari pengguna internet dilaporkan menggunakannya sebenarnya. Sehingga tim pemasaran konten dapat membantu kamu menjangkau audiens kamu ketika iklan banner tradisional tidak ditayangkan. Jadi memiliki tim konten dapat membantu kamu melakukan pendekatan itu dengan tetap meningkatkan tujuan perusahaan jangka panjang. Memiliki orang yang berdedikasi untuk melakukan brainstorming gitu ya, memproduksi dan mendistribusikan konten bernilai tinggi untuk membantu Anda memberikan pengalaman merek yang memberi dampak lebih besar daripada audiens. Walaupun membangun tim mungkin nampaknya seperti biaya yang besar. Jadi membangun tim itu sebenarnya membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya. Ada beberapa khusus buat edit gambar, ada yang buat konten, ada yang buat video dan sebagainya. Sebenarnya itu membutuhkan dana yang cukup besar. Walaupun bangun tim mungkin tampak seperti biaya yang sangat besar, sepertinya masuk akal untuk di sini digaris bawahi gitu. Upaya pemasaran konten menghabiskan biaya sekitar 62% lebih murah kalau menurut aku daripada kampanye pemasaran tradisional sambil memberikan hingga 3 kali lipat banyak arahan. Jadi kalau pemasaran tradisional, kalau misalnya lo buat brosur gitu kan, lu buat brosur, buat desain terus segala macam, lu kirim orang untuk sebar brosur di jalan dan sebagainya sih, itu lebih banyak mengeluarkan pengeluaran untuk kertas. Sekarang lu bisa di Instagram universitas ini, lu bisa membuat beberapa konten dan membuat beberapa tim. Jadi custom 78 ini gue baca sih, gue buat konten sendiri, jadi gue materinya ada di sini. 78% konsumen lebih suka mengenal perusahaan
melalui artikel berharga daripada iklan tradisional. Ya. Jadi dia lebih suka konsumen tuh melihat iklan dari artikel sih. Menyewa tim Anda sendiri versus pihak ketiga. Satu pertanyaan yang mungkin kamu geluti dalam hal ini adalah, apakah kamu harus menyewa tim sendiri atau agen pemasaran konten pihak ketiga? Ada pro dan kontra. Untuk masing-masing tentu saja jadi gue akan membahasnya dan kemudian memberikan rekomendasi pribadi gue sendiri sih kepada lo semua. Kalau misalnya agen pemasaran konten, misalnya pro-nya seperti ini, mungkin lebih murah daripada merekrut karyawan. Jadi kalau misalnya lo langsung minta tolong sama agen konten gitu ya, mungkin pro-nya nih, positifnya adalah mungkin lo lebih murah daripada merekrut karyawan individu untuk tim, atau agen sudah memiliki tim profesional di bidangnya untuk melakukan sebagai besar tanggung jawab pemasaran konten, menghemat waktu kamu dalam merekrut dan menjadi anggota. Itu misalnya positifnya. Negatifnya adalah karena mereka bukan karyawan Anda, bukan karyawan kamu mungkin memiliki masalah berurusan dengan tenggang waktu karena agen biasanya lebih memiliki beberapa klien dan proyek di samping Anda. Nah, tidak semua agensi pemasaran konten tersebut dibuat sama. Beberapa agensi tidak memiliki pengalaman dalam niche lo gitu, dan mungkin tidak dapat memberikan konten sedalam yang kamu inginkan. Jadi plus minus guys. Kalau misalnya tim pemasaran konten in-house, jadi ya in-house ya, positifnya itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan, produk, budaya, persaingan perusahaan kamu, dan juga dapat memberikan pembaharuan dengan memberikan pemberitahuan singkat. Jadi lo bisa langsung update, terus langsung pemberitahuan singkat. Dan semua jam kerja mereka didedikasikan untuk proyek-proyek perusahaan Anda. Jadi positifnya sih itu. Lalu negatifnya mungkin membutuhkan waktu dan sumber daya untuk disewa, rumahnya disewa kan, kantornya disewa dan sebagainya. Mungkin lebih memakan biaya. Mungkin rentan terhadap penglihatan konten gitu ya, hanya melihat sesuatu dari perspektif tertentu. Dengan pro dan kontra ini, perusahaan mana yang harus Anda pilih? Itu kan pertanyaannya. Rekomendasi gue sih, apa artinya ini? Itu adalah kamu dapat merekrut pemain kunci untuk menjadikan karyawan tetap yang bekerja penuh waktu sambil mengalih dayakan peran dan hasil tertentu ke agensi atau freelance. Ini adalah cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dengan mempertahankan talenta terbaik sebagai karyawan penuh waktu sambil mendapatkan bakat agensi untuk mengisi kekosongan. Jadi kita dijadiin satu aja. Jadi lebih baik tuh di combine ya, daripada kita memilih satu konsep. Terus langkah-langkah untuk membuat tim pemasaran konten, mungkin sudah siap untuk membangun tim pemasaran konten kamu sendiri. Berikut adalah yang aku jelasin ini, berikut adalah 7 langkah untuk memulai. Jadi agak panjang guys, lu terus simak. Kalau kamu pengen tahu cara-caranya juga, mungkin kamu bisa download bisa follow Instagram gua, Miliarder Boy. Nanti di deskripsinya juga ada kok. Jadi di situ juga ada guys. Oke, gua lanjutin. Pilih di antara rumah atau jarak jauh gitu ya, dekat atau jauh. Karena kemajuan dalam teknologi, yang pertama nih, dalam kemajuan teknologi telah memungkinkan tim konten untuk bekerja secara jarak jauh. Ya, jadi mungkin lo mau kerja di rumah atau freelance jarak jauh gitu ya. Kamu mungkin mendapatkan diri kamu berdebat antara membiarkan karyawan bekerja di rumah atau dari jarak jauh, antara dua itu. Salah satu keuntungan dari membiarkan karyawan bekerja di rumah adalah bisa mendapatkan pembaharuan secepat mungkin. Jadi kalau lo punya kantor, pembaharuan secepat mungkin, sambil membina hubungan dengan lebih baik di dalam perusahaan itu tersebut. Ketika orang-orang
dapat saling melihat di tempat kerja, lebih mudah untuk melakukan brainstorming. Ya, di sisi lain kerja jarak jauh dapat menghemat biaya, overheat, dan mempertahankan kantor. Dan karena banyak kandidat di pasar tenaga kerja saat ini menghargai kesempatan untuk bekerja di mana saja, kamu mungkin mendapatkan akses ke talenta yang lebih baik dan mempertahankan karyawan yang lebih lama. Di agen pemasaran konten saya, gitu ya, saya telah membangun tim pemasaran konten yang sepenuhnya terpencil dengan orang-orang di seluruh dunia, gitu ya, untuk mengelola bisnis menjadi lebih baik dan berkomunikasi secara teratur melalui Skype atau Zoom sekarang, berkolaborasi pada alat manajemen proyek dan menempatkan tenggang waktu dan tujuan yang jelas. Khususnya sekarang di saat pandemi mungkin lu bisa gunakan ini, gitu ya. Di saat semua SDM tidak bisa bekerja dengan maksimal, lu bisa punya staff jarak jauh tapi memproduktivitaskan. Dan caranya mungkin lu bisa konsultasi sama gue, nanti gue ajarin caranya gimana supaya orang SDM yang kamu punya itu bisa maksimal bekerja walaupun dia bekerja jarak jauh atau di rumah saja. Berikut adalah pertanyaan untuk memandu kamu saat kamu memutuskan apakah akan membawa tim kamu di rumah atau menjaga jarak mereka. Nah, biasanya kamu membayar sewa kantor untuk seluruh tim pemasaran konten kan? Apakah anggota tim kamu tinggal di kota yang sama? Apakah kamu perlu bertemu dengan tim pemasaran konten secara teratur, setidaknya seminggu sekali? Jika kamu menjawab yes, gitu kan. Untuk sebagian besar pertanyaan ini, kamu dapat mengambil manfaat dari beberapa menjaga tim Anda di rumah, di kantor maksudnya. Beberapa faktor yang tentu saja membutuhkan tim jarak jauh adalah di mana bakat kamu berada, apakah mereka berbasis di seluruh dunia atau di kota yang berbeda? Apakah tim jarak jauh Anda terdiri dari pekerja lepas? Seberapa baik anggota tim dapat berkolaborasi, ya kan? Secara digital, alih-alih atau bertemuan langsung. Jika tim Anda terdiri dari nomaden digital, misalnya mereka lebih cenderung merasa nyaman melakukan pertemuan konferensi web, video, merespon pembaruan proyek melalui teks dan menggunakan alat kolaborasi waktu nyata seperti Google Suite atau Asana. Mungkin lu bisa gunakan itu guys. Jadi ini khusus untuk new normal. Mungkin lu mau tidak mau harus belajar. Dan juga untuk lu semua yang SDM yang merasa dirinya tidak bisa fight di dunia digital, mungkin lu bisa konsultasi sama gua aja. Nanti gua mungkin bisa bantu beberapa step-step selanjutnya. Oke, yang kedua. Terus aja, ini masih yang kedua. Kembangkan struktur tim kamu. Untuk membantu proses perekrutan dan orientasi kamu, buat struktur tim yang menetapkan sasaran berbeda untuk anggota tim pemasaran konten kamu. Struktur tim yang solid dapat membantu menginformasikan berbagai peran dan tanggung jawab. Pertimbangan subtim gitu ya. Pertimbangan subtim apa yang perlu kamu laporkan kepada para pemimpin dan manajer yang berbeda di perusahaan kamu. Pastikan untuk menjaga struktur tetap jelas dan terorganisir sehingga Anda tidak beresiko tumpang tindih tanggung jawab dan menyebabkan kebingungan internal. Jadi beberapa step ini perusahaan ini banyak yang kebingungan dengan struktur organisasi perusahaan yang membuat tidak maksimalnya pekerjaan. Itu yang gue lakuin beberapa waktu lalu dan akhirnya gue sekarang udah update dan bisa membuat sistem gimana caranya supaya SDM itu lebih maksimal kerjanya dan lebih teratur. Itu semuanya ada tekniknya, lu bisa belajar di gue guys. Oke, saat lu membangun tim pemasaran konten untuk pertama kalinya, Content Marketing Institute merekomendasikan model profesional berbentuk T. Untuk memulai, model ini menyarankan untuk merekrut orang-orang yang memiliki pengetahuan dasar melintasi T horizontal, tetapi memiliki pengetahuan komprehensif dalam satu bidang atau vertikal. Nanti gue kasih video kontennya ya, gue kasih ya semuanya ya. Kalau lo mau gue kasih semuanya dasar-dasar artikel gue. Jadi ketika
kamu merekrut orang untuk mengisi peran di tim kamu dan menugaskan mereka ke subtim, kamu ingin mereka tahu bagaimana setiap subtim profesional, misalnya seorang penulis konten memiliki pengetahuan dasar tentang promosi media sosial, branding visual, SEO, dan sejenisnya. Tetapi membutuhkan waktu ruang untuk menetapkan keahlian mereka sendiri, menulis artikel mendalam dan memberikan nilai bagi pembaca dan audiens. Hal ini dapat mempertimbangkan ketika kamu merencanakan struktur kamu, jika kamu baru saja mulai tim kamu atau kekurangan anggaran untuk menyewa sekaligus, memprioritaskan redaktur pelaksanaan, menulis konten, desainer grafis, spesialis SEO, pakar analisis, ya kan, dan website untuk mengembangkan sebelum mengisi posisi yang lebih khusus. Nah, yang ketiga, itu yang kedua, ini yang ketiga. Buat daftar orang yang Anda butuhkan. Nah, jadi setelah menentukan struktur tim, pemasaran konten kamu ingin membuat daftar orang tertentu untuk ditempatkan di bawah masing-masing subtim. Orang-orang ini kemudian masing-masing akan diberikan peran khusus yang membantu mereka mengkontribusikan pada tujuan pemasaran konten Anda. Penting untuk menjaga peran sejelas mungkin ketika kamu memberikan orang ruang untuk melakukan satu fungsi dengan baik. Kamu dapat mengharapkan hasil yang lebih baik daripada jika kamu meminta semua orang untuk memakai beberapa topi. Di bawah, saya menyarankan menyertakan daftar orang-orang yang mungkin kamu pekerjakan untuk pemasaran konten kamu sih. Tapi catatan penting terlebih dahulu tergantung pada anggaran dan tujuan Anda. Mungkin tidak dapat memperkerjakan satu orang tertentu untuk menangani masing-masing tugas. Daftar ini mengasumsi skenario ideal gitu ya, di mana satu orang mengelola satu peran. Terkadang akan bertemu dengan orang-orang cerdas yang dapat mengambil 2 bahkan 3 peran, terutama ketika kamu baru memulai dan tidak mampu memberikan bakat untuk masing-masing peran ini. Ya kan? Pemimpin pemasaran, jadi di sini juga ada beberapa ya. Pemimpin pemasaran, pengelola editor, ahli SEO, analisis, terus editor, penulis konten, pencipta multimedia, gitu ya. Tim distribusi konten, ya kan? Itu yang harus ini lebih dalamnya lagi, lebih panjang guys, gitu ya. Memiliki alat yang tepat. Nah, memiliki alat yang tepat. Sekarang yang keempat, memiliki alat yang tepat. Untuk mengelola tim Anda secara selektif dan memantau kampanye dari sasaran Anda, berinvestasilah dalam alat yang tepat. Gunakan sistem manajemen konten seperti WordPress atau Joomla atau editor seperti IDE, lingkungan pengembangan terpadu untuk mengembangkan web seperti Visual Studio Code, Bluefish, alat pembuatan grafis dan video untuk menciptakan multimedia seperti produk Adobe dan CapPro dan sejenisnya lah, banyak hal-hal yang kayak gitu. Lu banyak investasi di seperti itu. Seperti sebutan sebelum bahwa perusahaan saya sendiri, saya menggunakan Slack dan Skype untuk mengelola komunikasi antara tim. Saya sendiri khususnya ketika pandemi corona ini, dan sekarang mungkin lebih banyak di Zoom ya, menggunakan Asana untuk mengelola kalender konten kami dan melihat pada tahap mana setiap proyek yang berada. Oke, kelima, buat strategi onboarding. Oke. Setelah kamu menyewa tim kamu, sekarang saatnya untuk bergabung dengan mereka sebagai praktik terbaik dan dokumen orientasi yang tepat Anda simpan dan kirim ke para pemimpin dan manajer untuk membantu mereka melatih karyawan baru. Perusahaan saya sih menggunakan dokumen orientasi untuk menulis konten baru. Beberapa sumber daya yang gua berikan kepada mereka itu adalah daftar periksa untuk dilalui sebelum mengirimkan artikel, serta tujuannya untuk perusahaan kami. Untuk mempermudah perekrutan baru, kamu dapat mengirim mereka dokumen-dokumen ini yang telah kamu persiapkan dan melaluinya bersama-sama. Jadi ada beberapa step sih.
Berikut ini adalah beberapa praktek yang harus diikuti saat naik ke karyawan baru. Praorientasi, yang pertama, memiliki dokumen yang diperlukan untuk seperti kontrak kerja yang ditandatangankan dan diajukan. Terus yang kedua, buat dokumen orientasi kamu gitu ya. Template papan ini oleh Trello dan dapat berfungsi sebagai awal yang baik di mana kamu dapat membantu karyawan baru mengingat hal-hal yang mungkin telah kamu orientasi pada beberapa hari pertama mereka, dan termasuk hal-hal seperti yang diajak bicara dan masalah tertentu dan bahkan mengulangi tujuan perusahaan. Terus yang ketiga, rencanakan setiap hari. Jadi rencanakan setiap hari pertama karyawan baru dalam pekerjaan. Mungkin ingin memperkenalkan mereka seluruh tim konten, misalnya seperti itu. Memberitahu mereka kepada siapa mereka melapor, dan kemudian membantu mereka masuk ke proyek pertama mereka sebagai bagian dari tim. Nah, selanjutnya adalah yang keempat itu, setelah minggu pertama mereka kirim survei yang dapat membantu kamu menentukan apakah mereka jelas dalam posisi baru mereka dan apa yang mereka lakukan di perusahaan Anda sejauh ini. Jadi dalam waktu seminggu itu di press pekerjaannya apa aja yang membuat dan cocoknya di bagian mana, guys. Oke, ini yang keenam, yang terakhir. Sebenarnya masih banyak. Ini yang terakhir, guys. Buat playbook pemasaran konten. Jadi buat playbook pemasaran konten kamu sih. Selanjutnya, tim pemasaran konten kamu perlu memiliki beberapa buku pedoman sehingga semua konten kamu memiliki tampilan dan suara yang seragam. Berikut adalah elemen yang kamu butuhkan. Jadi panduan gaya membantu bagaimana kamu bergaya gitu, visualisasi seperti infografis dan video, tapi juga ditetapkan pada elemen seperti performatan posting blog. Kamu bisa lihat di Asana, di Adobe, di Canva juga bisa. Suara merek, ya kan? Ini beberapa konsep yang ingin buat kasih tahu lo semua. Bahkan jika kamu memiliki tim penulis yang beragam, penting untuk memiliki suara merek yang jelas dan konsisten. Ini menentukan bagaimana para penulis seharusnya membuat karya mereka. Haruskah mereka formal atau kasual? Apakah mereka cerdas atau serius? Memiliki panduan gaya lengkap yang memandu karyawan melalui tujuan dan prinsip penulisan, performatan, dan mekanisme penulisan lainnya yang muncul pada konten bermerek, termasuk posting blog dan bulletin. Jadi panduan suara merek berguna tidak hanya untuk menulis, tapi juga untuk memformasikan kontributor. Sebagai contoh, inilah panduan kontributor yang gue kasih tahu nih. Jadi beberapa konten dari dari konsep yang gue kasih lu semua ini, bagaimana cara perekrutan tim. Jadi mengelola tim itu yang paling penting, guys. Jadi lu punya tim tim editor sendiri, tim buat konten, tim video, terus tim model gitu ya. Terus dan gue sarankan mereka punya job desk masing-masing yang supaya tidak tertumpah tindih. Itu yang harus kamu pecahkan. Soalnya kadang kebanyakan dari mereka tidak mengerjakan pekerjaannya karena bingung. Dan kamu harus bisa memilah-pilah pekerjaan tersebut untuk membuatnya menjadi simple dan mereka mampu mengerjakan step by step. Seperti itu. Tapi kalau misalnya lu ingin lebih lengkap, lebih tahu lebih dalam, lu bisa langsung konsultasi sama gua di Miliarder Boy. Lu bisa DM langsung aja, guys. Atau di deskripsi ini lu bisa komen dan subscribe. Thank you waktunya buat kamu. Mungkin sudah 24 menit saya bercerita. Ikutin terus channel saya. Semoga ini semua bermanfaat buat kamu. Terima kasih. Selamat siang.